Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah yang terus-menerus memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Walaupun ketaatan kita nggak optimal, walaupun dalam kehidupan ini seringkali kita selipkan dengan maksiat kepada Allah, tapi Allah nggak pernah memutus rahmat-Nya untuk memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Fanaqul alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik, qudwah hasanah untuk kita semua, yang kelak akan memberikan kita syafaat sebagai umatnya. Beliaulah Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, abang kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan kembali membahas salah satu dari ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini pembahasan kita terkait dengan seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita yang memiliki keberanian tinggi, kecerdasan yang juga di atas rata-rata, kelembutan hati, ya, dan kelebihan-kelebihan yang lain yang dimiliki oleh seorang Hafsah bintu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Hafsah ini radhiyallahu anha adalah putrinya Umar ibn Khattab. Ya. Gak heran beliau mewarisi keberanian dari ayahnya. Ya. Siapa yang gak kenal sama ayahnya? Yang syaitan kalau ketemu mendingan lewat jalan lain biar gak ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa idza qala Asma, Abu Bakar, Umar bin Khattab nih kalau yang ngomong menggelegar suaranya. Kalau dia ngomong kedengeran sampai ke ujung. Wa idza daraba auja, yang katanya kalau mukul orang kejengkang tuh orang kalau dipukul itu sama Umar bin Khattab. Yang hatinya lembut. Wa idza at'ama asba, kalau ngasih makan dipastikan orang yang dikasih makan tuh harus kenyang gitu. Hadza huwa Umar bin Khattab. Dan seorang Hafsah mewakili atau mewariskan sifat itu dari abahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ard. Ibundanya nggak kalah istimewa. Ibundanya adalah Sayyidah Zainab binti Maz'un. Keluarga Maz'un ini keluarga istimewa. Ya. Beliau punya paman, ya, atau kakak dari ibunya namanya Utsman bin Maz'un. Orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam di awal-awal bahkan dikenal sebagai cendekiawan. Ya. Orang yang memang pintar lah begitu. Sehingga gak heran lagi-lagi Hafsah mewarisi itu dari keluarganya. Jadi dua nasab yang istimewa melahirkan seorang Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala. Baik, Hafsah ini lahir 5 tahun qabla al-bi'tsah. 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumuran sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Fatimah lahir, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa bulan setelahnya Hafsah lahir. Satu letting lah begitu. Ya.
Bertepatan dengan peristiwa Faidan, ada banjir besar itu di Mekah. Kemudian banjir besar itu menggerus beberapa bagian dari Ka'bah sehingga Ka'bah dibangun Binaul Ka'bah. Itu 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi. Jadi umur Rasulullah kisaran 35 tahun saat itu. Nah, Hafsah lahir. Ya. Hafsah tumbuh berkembang di lingkungan yang luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya setelah datangnya agama Islam, salah satu sahabat Rasulullah SAW namanya Khunais, ibnu Hazafah. Ini masuk dalam agama Islam. Siapa itu Khunais? Khunais ini yang nantinya bakal menjadi suami dari seorang Hafsah. Khunais ikut hijrah. Zaman di mana tekanan kepada kaum muslimin beratnya luar biasa. Rasulullah SAW mengkhawatirkan sahabat-sahabatnya, maka kata Rasulullah, kayaknya saya belum bisa ngebela kalian. Maka sebagian dari kalian hijrahlah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Salah satu yang hijrah adalah Khunais. Setelah hijrah itu ada informasi bahwa orang-orang Quraisy sudah ngikut kepada Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy sudah tunduk di bawah Rasulullah SAW. Informasinya nggak valid. Ini panjang ceritanya, tapi sempat ada informasi itu. Akhirnya orang-orang yang dari Habasyah yang hijrah ini kembali ke Mekah. Ditambah lagi mereka kangen sama keluarga, kangen sama tanah air. Informasinya ditelan mentah-mentah, kembalilah ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah nggak sesuai dengan apa yang mereka terima informasinya. Orang-orang Quraisy masih saja mengganggu kaum muslimin. Ya. Sehingga kemudian nanti orang-orang yang tadi kembali balik lagi hijrah. Itu ke Habasyah lagi. Nah, tapi sebelum balik, salah satu orang yang hijrah Hunais, ya. Hunais ibnu Hazafah, ibnu Huzafah, sebagian mendomahkan itu, sempat ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Umar udah masuk Islam itu kurang lebih di tahun ke-6 atau tahun ke-7. Ya. Jadi Umar ibnu Khattab emang agak telat nih masuk agama Islamnya. Tapi pengaruhnya signifikan. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab nih masuk dalam agama Islam, orang udah mulai berani untuk menampakkan keislamannya yang tadinya sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan, udah mulai berani. Karena apa? Karena ada Umar bin Khattab. Ya. Nah, Hunais ini datang kepada Umar bin Khattab, kemudian melamar Hafsah bintu Umar. Wah, dilamarlah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu diajak hijrah yang kedua. Ya. Maka nanti ulama sebagian berbeda pendapat. Ada yang bilang nggak ikut kok Hafsah pada saat hijrah. Ada yang bilang ikut kok Hafsah ini hijrah sama suaminya. Ya ternyata nggak klik karena yang diambil pendapat pertama pendapat ketika hijrah yang pertama jelas nggak ikut karena Hunais belum ngajak Hafsah. Ya. Tapi pada saat hijrah yang kedua ke Habasyah, Hunais ngajak Hafsah untuk berangkat hijrah ke kota atau ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah sudah kelar. Lantas kembali ke kota Mekah. Ya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahlah ke kota Madinah. Oh masya Allah, tantangan luar biasa, tekanan juga luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah ini harus berhadapan dengan keluarganya sendiri, harus berhadapan dengan penguasa-penguasa yang dulu menjadi majikan mereka, sehingga sebagian sahabat Rasulullah berhasil hijrah, namun hijrahnya dengan tidak membawa perbekalan apapun, sengaja tuh disiksa sama orang-orang Quraisy. Pertama kali disuruh balik, pulang. Kalau mau aman, gak usah hijrah, tapi kembali ke agama sebelumnya. Mendingan hidup zaman tentram tanpa harus ikut kepada Muhammad. Tapi mereka bersikeras ini sahabat-sahabat Rasulullah dengan keimanannya. Ada yang terpisah dengan keluarga, ada ya, kayak Abu Ayyub
Sama Ummu Ayyub terpisah itu. Lagi enak-enak mau hijrah ketangkep. Akhirnya diintimidasi, silakan tapi dipisah. Anaknya nggak boleh berangkat, Ummu Ayyub nggak boleh berangkat. Ya Allah, pilihannya berat, Pak. Kita kalau ada pilihan kayak begitu, mungkin kita mikir-mikir, udah deh nggak usah hijrah dulu deh. Tapi sahabat Rasulullah Abu Ayyub memilih untuk tetap berangkat. Terus kemudian Suhaib Ar-Rumi, hartanya habis sudah. Abdurrahman bin Auf, hartanya mereka ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ini. Maka berat sekali hijrahnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus meninggalkan harta, keluarga dan lain segala macamnya. Nah, salah satu yang memanggil atau salah satu yang menerima panggilan untuk hijrah adalah Hafsah bintu Umar dengan suaminya Khunais radhiyallahu taala anhuma. Berangkat nih keduanya hijrah. Hijrah ke kota Madinah, nggak ada sanak famili, tapi masya Allah salah satu langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali dilakukan di kota Madinah adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan antara kaum muslimin bainal muhajirin wal ansar. Jadi agak nyaman lah begitu keadaan orang-orang muhajirin, walaupun nggak punya saudara kandung tapi serasa punya saudara kandung di kota Madinah itu. Tahun pertama lewat, tahun kedua terjadilah satu satu peperangan. Ceritanya tahun kedua itu ada kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sofyan, terindikasi akan melewati kota Madinah dengan membawa barang dagangan yang banyak sekali. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat bermaksud untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sofyan, untuk mengambil barang-barang Abu Sofyan yang sebagian besar itu adalah barang-barang yang dulu memang diambil oleh Abu Sofyan saat kaum muslimin mau pergi tapi ditahan barang-barangnya. Ini saatnya kita kembali untuk ngambil barang-barang kita lah, begitu kurang lebih. Ya. Kita kan waktu berangkat hijrah kemarin habis tuh harta kita. Kita ambil lagi harta kita. Lewat siapa? Abu Sofyan. Yang kafilah dagangnya melewati kota Madinah. Dirancang sedemikian rupa. Ternyata Abu Sofyan juga bukan orang sembarangan. Dia punya informan-informan tuh, jasus. Taulah Abu Sofyan bahwa kaum muslimin akan mencegat kafilah dagangnya. Maka dikirim salah satu salah satu orang di antara kafilah dagang Abu Sofyan namanya Damdam. Damdam ini salah satu ahli pemacu kuda. Sehingga Damdam disuruh bersegera ke Mekah. Informasiin sama orang Mekah bahwa pengikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mencegat kita. Akhirnya Damdam dengan keahliannya berangkat memacu kuda, wush gitu ya. Sampailah di Mekah, diinformasikan kepada sanadi Quraisy, pembesar kibar Quraisy. Ini ada informasi bahwa kaum muslimin pengikutnya Muhammad akan mencegat kafilah dagang Abu Sofyan. Itu ngedengar berita kaum muslimin saja panas langsung kupingnya. Maka nggak usah nunggu waktu lama, mereka semua langsung bersepakat berangkat membantu Abu Sofyan. Hanya hitungan waktu yang singkat sekali. Kenapa? Karena kebencian mereka yang mendalam kepada kaum muslimin, karena dendam berkepanjangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ngedengar bahwa kaum muslimin akan mencegat Abu Sofyan yang bagian dari orang-orang Quraisy, mereka bergerak langsung bergerak. Ternyata Abu Sofyan yang pengen dicegat itu berhasil melewati cegatan kaum muslimin. Kaum muslimin agak telat cegatnya ini. Sehingga rombongan Abu Sofyan bisa ngelewati. Begitu lewat, kaum muslimin baru datang. Maka terhindarlah dari pencegatan itu. Ketemulah Abu Sofyan dengan pasukan yang baru berangkat dari Mekah. Begitu ketemu kata Abu Sofyan, udahlah kita pulang aja. Toh kaum muslimin gak berhasil untuk mencegat kafilah dagang. Tapi nyatanya Abu Jahal udah akut nih kebenciannya kepada kaum muslimin, udah nanggung. Orang kita udah keluar sama pasukan, kita habisin aja sekalian tuh orang-orang di kota Madinah itu. Lanjut. Kita buktikan siapa itu orang-orang Quraisy.
Berani-beraninya itu mantan-mantan budak kita itu kemudian mencegat kita. Siapa mereka? Mereka nggak ngaca, siapa dulu mereka? Begitulah dengan kesombongan seorang Abu Jahal itu. Kok berani-beraninya nyegat salah satu di antara pembesar Quraisy, Abu Sufyan. Akhirnya terprovokasi seperti itu, orang-orang Quraisy yang lain setuju, muafik, siap. Kalau gitu kita lanjutkan saja. Kita perangi sekalian tuh orang-orang Quraisy. Biar seantero Arab tahu siapa orang Quraisy. Wah, berangkat. Singkat cerita, terjadilah nanti peperangan yang dikenal dengan Perang Badar Kubro. Tapi justru pada peperangan itu banyak pembesar-pembesar Quraisy yang mati. Abu Jahal mati. Kemudian Umayyah bin Khalaf mati. Pembesar-pembesar Quraisy mati. Kemenangan ada di kaum muslimin, Masya Allah. Tapi di sisi yang lain, kaum muslimin juga ada yang wafat. Salah satu yang wafat saat itu adalah Khunais ibnu Hudzafah As-Sahmi. Siapa tadi Khunais? Suaminya Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Khunais wafat. Maka Hafsah radhiyallahu anha kehilangan suaminya. Menjanda di umur yang masih belum sampai 20 tahun dari umurnya. Sebagian riwayat menyatakan baru 18 tahun umurnya. Lahir 5 tahun sebelum kelahiran, sebelum kenabian. Ditambah lagi fatrah 13 tahun di kota Mekah. Terus tambah lagi sampai kejadian Perang Badar itu. Belum sampai 20 tahun umurnya Hafsah. Tentu saja sedihlah Hafsah kehilangan suaminya menjadi syahid. Salah satu syahid yang pertama dimakamkan di Baqi suaminya itu. Sedihlah Hafsah itu. Ya Allah, masih muda harus ditinggal oleh suaminya. Ternyata setegas-tegasnya seorang Umar bin Khattab, hatinya connect juga sama anak putrinya ini. Jadi jangan disangka bahwa ayah ini nggak punya perhatian sama anak perempuannya. Enggak. Koneksinya kadang tuh lebih kuat sinyalnya itu. Ya. Maka Umar bin Khattab yang terkenal tegas, yang terkenal keras begitu, ngelihat anaknya tuh murung, hatinya ikutan sedih melihat itu. Ya. Jadi begitulah orang tua yang melihat putri-putrinya ini. Maka Masya Allah setelah itu Umar bin Khattab berinisiatif harus mencarikan suami yang tepat untuk Hafsah. Ya. Dia nggak mau membiarkan Hafsah berlama-lama seperti ini. Dicarikan pendamping yang terbaik. Maka dalam beberapa riwayat diceritakan Umar bin Khattab mencoba untuk mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Sahabat dekatnya. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin orang yang tepat ini untuk Hafsah, putri saya. Ya. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Dengan segala keutamaannya, dengan segala koneksi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, taatnya kepada Allah dan Rasulnya, ini tepat nih katanya. Ini tepat itu Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kau kan tahu bagaimana kondisi anakku Hafsah. Nah, kata Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Khunais, suaminya Hafsah. Ya Abu Bakar, saat ini putri saya lagi sedih. Pengen rasanya saya ini mengobati lukanya Hafsah ini. Maka saya rasa saya harus mencarikan pendamping yang tepat untuk anak putri saya. Dan saya melihat orang yang tepat itu berada pada sosok dirimu ya Abu Bakar. Maka ya Abu Bakar, dengan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya, kecintaanku kepadamu sebagai kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkan saya untuk menawarkan putri saya untuk menjadikan engkau sebagai imamnya. Oh, luar biasa. Abu Bakar nggak menjawab itu. Abu Bakar hanya gelengkan kepala saja. Seolah mengatakan kepada Abu Bakar,
Kayaknya nggak bisa ya Abu Bakar. Abu Bakar ngelihat Umar bin Khattab ngelihat responnya Abu Bakar, langsung nelangsa, dia kecewa itu, sedih sekali. Ya, Abu Bakar nggak nerima. Tapi nggak kehabisan usaha. Kalau Abu Bakar nggak mau menerima putriku Hafsah, aku cari yang lain. Ini cari lagi siapa yang kira-kira cocok. Oh, Al-Jawad, orang yang paling dermawan di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang nggak segan-segan untuk memberikan hartanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rasa sungkan dan rasa malu kepada sesamanya tinggi sekali. Orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malu kepada dirinya. Jangankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat pun malu kepada dirinya. Sosok ini adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu arda, yang tadi diceritakan sama Ustaz Ihsan itu. Masya Allah. Yang konon dalam beberapa riwayat disebutkan tangan kanannya belum pernah menyentuh kemaluannya sendiri. Sayyidina Utsman ibnu Affan. Allahu Akbar. Ini kayaknya cocok untuk dijadikan imam bagi Hafsah. Ini kayaknya yang paling pas ini. Kalaulah Abu Bakar nggak mau menerima, Utsman ini orangnya. Datanglah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lihat ya usaha ayah untuk anaknya. Kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau Allah tidak bisa langsung memberikan calon pilihan kepada anak kita, setidaknya arahkan supaya anak kita tuh punya pendamping yang tepat. Supaya anak-anak kita tuh punya pasangan hidup yang tepat. Apalagi perempuan. Supaya imamnya tuh tepat. Supaya nanti bisa menjadi wasilah kita untuk mengiring kita ke surga. Jadi nggak cuma sekedar yang penting kaya, yang penting nanti aman lah kerjanya. Enggak. Arahkan anak-anak kita supaya bisa memiliki pendamping yang tepat nanti. Ya. Maka kembali ke cerita tadi, datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warta kepada siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu warta. Ya Utsman, kamu kan tahu bagaimana keadaan putriku? Naam, kata Utsman. Wa ya Utsman, sesungguhnya aku melihat dirimu adalah orang yang pas untuk mengobati luka dari anakku Hafsah. Dan aku meyakini kau adalah imam yang tepat untuk membawa anakku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kau adalah imam yang tepat untuk menggiring anakku meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Utsman, aku minta kepadamu untuk kau jadikan putriku sebagai pendampingmu ya Utsman. Wah, Masya Allah. Utsman kaget. Tiba-tiba disodorin begitu. Kata Utsman, da'ni ana ayam. Tolong kasih saya waktu beberapa hari untuk saya pikirkan. Baik, nggak jadi masalah. Pikirkan baik-baik ya Utsman. Kita kan sahib, kita kan teman. Udah sama-sama tahu deh gitu. Beberapa hari berlalu, Utsman ibn Affan saat itu memang baru ditinggal sama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat. Sayyidina Utsman juga ditinggal sama Ruqayyah, memilukan sekali. Karena pada saat itu perang Badar. Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah ini sakit keras. Sehingga beliau yang pengen ikut perang ditahan sama Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa akan ada satu kejadian yang mungkin akan memisahkan antara dirinya dengan putrinya. Tapi Rasulullah adalah seorang pemimpin yang harus ikut ke medan peperangan. Maka dia titipkan anaknya kepada sang suami Utsman ibnu Affan, sahabat sekaligus menantunya. Wahai Utsman, tolong kau jaga Ruqayyah baik-baik. Ya Rasul, bukankah kita harus ikut perang Badar? Tidak. Kau tetap di sini, kau dampingi Ruqayyah. Tapi kau masih termasuk bagian dari orang-orang yang mengikuti perang Badar. Maka mendapatkan mandat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan mendampingi Ruqayyah. Diperlakukan istimewa sampai akhir hayatnya Ruqayyah itu. Wafatlah Ruqayyah di pangkuan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, orang yang paling dia cintai. Maka kepergian Ruqayyah ini cukup membekas juga di hatinya Sayyidina Utsman bin Affan. Tatkala ada tawaran untuk menikahi Hafsah, beliau masih berat, masih terbayang-bayang sosok Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia beranikan datang kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, wahai Umar,
Bukan bermaksud untuk menolak anakmu yang baik hati, yang saya yakin adalah anak yang salihah untuk menjadi pendamping diri saya. Tapi Ruqayyah masih terus berada di hati saya. Berat rasanya saya untuk menikah untuk saat ini. Maka ya Umar, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya nggak bisa menerima pinangan dari putrimu ini. Maka Umar sedih lagi. Ya, datanglah Sayyidina Umar itu dalam kesedihannya, mengobati sedihnya, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya sudah, ketahuilah ya Umar, Utsman akan mendapatkan istri yang lebih baik daripada Hafsah. Utsman akan mendapatkan mertua yang lebih baik daripada dirimu. Tapi Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik daripada Utsman. Mikir siapa lagi yang lebih baik daripada Utsman? Orang Abu Bakar udah gak mau. Dan Masya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena aku akan menikahkan Utsman dengan putriku Ummu Kulsum. Dan Hafsah akan menikah denganku. Allahu Akbar. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Ya. Jadi kadang-kadang yang menurut kita baik belum tentu baik. Sementara Allah sudah menyediakan yang paling baik. Itu kaidah sudah. Kalau kita ini menghadapi sesuatu yang dalam pandangan kita, ya Allah kok begini amat, ya Allah. Kurang apa ikhtiar saya, ya Allah. Yakinlah kalau kita sudah ikhtiar, Allah akan memberikan sesuatu yang udah pasti pas, proporsional buat kita. Dan itu paling baik. Maka kaidahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Allah, la budda ayyakuna khaira. Ketetapan Allah itu pasti baik untuk hambanya. Bila niza, nggak ada lagi pengecualian. Apa yang Allah tetapkan sama kita, pasti itu yang terbaik, yang udah pas buat kita. Jadi kalau kita usahakan sesuatu, kok tiba-tiba nggak dapet, tunggu saja sesuatu yang lebih indah yang sudah Allah siapkan buat kita. Karena itulah yang paling pas buat kita. Nah ini masalah akidah, masalah keyakinan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya menikahlah Sayyidah Hafsah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Hafsah ini pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafsah radhiyallahu anha mendapatkan pria terbaik, bahkan manusia terbaik di muka bumi ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wanita yang cerdas, yang berani, yang lembut pula hatinya, yakni Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Pasca pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Hafsah ini, Abu Bakar sempat mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, maaf ya, kemarin kamu nawarin saya untuk menjadi imamnya Hafsah, nggak saya terima. Pasti kamu kesel. Tapi mohon maaf, saya melakukan itu karena saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut namanya Hafsah. Wahadza sirru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ini kan rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak berani buka rahasianya Rasulullah. Kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Hafsah, mobil tua, saya dari kemarin mau sama Hafsah. Tapi emang udah disebut-sebut sama Rasul, makanya saya nggak berani. Jadi mohon maaf Abu Bakar, mohon maaf. Dibongkar juga sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi ini mahalnya amanah ya. Mahalnya rahasia untuk terus dijaga. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hafsah ini wanita yang cerdas, wanita yang berani, tapi punya rasa cemburu tuh yang tinggi. Bersaing dengan Aisyah radhiyallahu anha, umurnya masih sama-sama muda kan. Maka nanti kalau dalam beberapa kajian sejarah itu
istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi dua. Yang satu, kalau bahasa kita satu geng lah begitu. Itu Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Safiyah. Sama ada satu yang agak tua, yang kemudian mengayomi yang tiga muda ini adalah Sayyidah Saudah radhiyallahu anha. Nah, ini bestian nih kalau bahasa anak sekarang. 4 orang ini. Ya. Sementara sisanya dari istri-istri Rasulullah yang lain berada di akrab satu sama lainnya di pihak yang lain begitu. Baik. Ada satu kisah. Ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan. Kalau waktu asar ini biasanya Rasulullah membebaskan diri mau kemana saja Rasulullah mau. Beliau mengunjungi rumah istri-istri beliau, ya, tapi tidak berdasarkan giliran. Pokoknya mau kemana aja gitu. Yang digilir sama Rasulullah adalah bermalamnya. Tapi kalau waktu asarnya ya Rasulullah mau kemana ya kemana saja gitu. Beberapa hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir terus di rumahnya Sayyidah Zainab bintu Jahsh. Ya. Zainab bintu Jahsh adalah putri dari seorang petinggi Bani Nadir. Bani Nadir ini tokoh Yahudi. Ya. Parasnya cantik sekali. Kalau digambarkan dalam sejarah itu. Ini beberapa waktu kok mampirnya di rumah Sayyidah Zainab terus. Zainab bintu Jahsh. Ternyata Sayyidah Zainab ini cukup jeli sekali melihat kesukaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hobinya Rasul itu kan minum madu ya. Sayyidah Zainab nih punya persediaan madu banyak di rumah. Rasulullah makanya kalau lagi nyantai asar-asar tuh sambil minum madu biasanya dicampur dengan air hangat. Ya, Rasulullah minum gitu. Ya ini ibu-ibu paham lah bagaimana mencari kesukaan suami-suami itu ya. Untuk mencari celah supaya bisa beriringan bersama bareng-bareng, me time bareng gitu, santai-santai. Begitulah Rasulullah. Maka beberapa hari terakhir nih Rasulullah di rumah Zainab terus radhiyallahu anha. Begitu kemudian datang ke rumah Aisyah, ke rumah Hafsah ditanya, kenapa tadi di rumah Zainab ya Rasul? Iya, ada apa namanya disediakan madu sama Zainab, segar sekali madunya. Akhirnya untuk mengantisipasi Rasulullah tiap asar tuh nggak ke rumah Zainab lagi radhiyallahu anha. 2 orang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sama-sama brilian otaknya. Mereka ini berkongsi, mereka ini bertukar pikiran. Gimana nih supaya kita juga kebagian? Jangan cuma malam doang, asar dong Rasulullah kemari. Kita kan juga rindu sama Rasulullah. Akhirnya mereka bilang gini aja. Kalau Rasulullah dari rumah Zainab, terus malamnya bermalam di tempat kita. Bilang aja Rasulullah nih kayak bau maghfir deh. Bapak Ibu tahu maghfir? Maghfir itu cairan sejenis madu, tapi bukan berasal dari lebah. Rasanya manis, tapi baunya nggak enak. Gitu. Asalnya dari tumbuhan. Ya. Saya nggak tahu tuh tumbuhan utrufah itu bentuknya apa, tapi di zaman itu dari tumbuhan, terus dia mengeluarkan cairan kental seperti madu, rasanya manis, tapi baunya nggak enak gitu. Nah bilang aja nanti Rasulullah habis minum maghfir ya. Oh gitu? Iya. Disebar nih sama gengnya Hafsah CS ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Hafsah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, sebagian riwayat ngikut Saudah radhiyallahu anha. Maka begitu Rasulullah sorenya asarnya dari rumah Zainab berangkat ke rumah Hafsah, Hafsah bilang ya Rasul agak jauhan dong ya Rasul. Kenapa? Bau maghfir ya Rasul. Saya nggak minum maghfir kata Rasul. Tapi bau maghfir ya Rasul. Yang benar kata, iya bau maghfir ya Rasul. Udah berlalu malam itu. Besoknya mampir ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lagi-lagi sesuai dengan planningnya. Begitu Rasulullah sampai di rumah Aisyah, ya Rasul, tolong jauhan sedikit ya Rasul. Kenapa ya Aisyah? Bau maghfir ya Rasulullah. Gak enak ya Rasul baunya ini. Saya nggak minum maghfir, tapi baunya maghfir ya Rasul. Bener deh gak enak. Berangkat lagi besoknya ke rumah Saudah radhiyallahu anha. Ternyata ada kong kali kong juga rupanya.
Ya Rasul, kok bau magofir ya Rasul? Saya nggak minum magofir, saya minum madu. Mungkin madunya sudah berjamur ya Rasulullah. Ya. Begitu balik lagi ke rumahnya Hafsah, begitu lagi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu mulai sekarang saya nggak lagi minum itu madu di rumahnya Zainab bintu Jahsh. Saya nggak lagi minum. Berhasil juga ternyata hilahnya itu. Ya. Tapi nanti ternyata dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan Nabi surah At-Tahrim. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Jadi kita nggak boleh ya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal sudah jelas, haram sudah jelas gitu. Tapi ini hilahnya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Hafsah di dalamnya. Hilah seperti ini cukup berhasil ya. Namun ada kejadian lain selain itu. Setelah kejadiannya Zainab ini, ada satu kejadian di rumahnya Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Ceritanya beliau lagi ada keperluan ke rumah ayahnya Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya giliran di rumahnya Hafsah. Ketika Hafsah keluar, Maria Qibtiyah radhiyallahu anha, ini salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Mesir, dinisbatkan kepada Qibtiyah karena agamanya terdahulu adalah Kristen Koptik gitu. Namanya Maria Qibtiyah. Mampir ke rumahnya Hafsah karena ada hajat. Rasulullah terima hajat itu. Begitu Maria Qibtiyah keluar dari rumah Rasulullah, Hafsah datang. Wah, ini kalau sinetron dramatis. Wah, datang. Marahnya luar biasa Hafsah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, majita fi baiti, maja'a bika fi baiti. Apa yang datang kepadamu di rumahku ya Rasulullah? Siapa yang datang ya Rasulullah? Fi baiti ana, di rumahku ya Rasulullah. Fi wakti ana wa fi yaumi ana, di hari giliranku ya Rasulullah. Kau bawa wanita lain ke rumahmu? Ya Rasulullah, ini benar-benar suatu penghinaan. Kau tidak menghargai diriku ya Rasulullah. Dan ini tidak terjadi kepada istri-istri selain diriku ya Rasulullah. Di mana keadilanmu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatanya harus ya harus menenangkan istrinya Hafsah. Karena Hafsah ini beneran marah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba menenangkan itu. Ya. Diajukan permintaan maaf sama Rasulullah, tapi masih marah. Bapak-bapak mungkin berpengalaman begitu ya, Pak. Udah minta maaf, tapi masih nggak mau juga ini tenang gitu. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terucap, kalau begitu mencari ridhomu wahai istriku Hafsah, aku akan tahan diriku untuk tidak bertemu dengan Maria Qibtiyah lagi. Ya. Aku nggak akan lagi untuk mendatangi Maria Qibtiyah. Kalau itu yang kau cari, kalau itu bisa mengundang ridhomu kepada aku, lihat tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi wahai Hafsah, tolong kau tenangkan dirimu, hadi nafsik, terus uskuti. Kau diam. Jangan kau sebar kemana-mana hal ini. Karena nanti ini bisa mengganggu istri-istri yang lain, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, nampaknya Hafsah nggak bisa nahan diri. Namanya kita ada dalam keadaan yang memang kalau di kita tuh ya berat untuk ditahan sendiri begitu. Akhirnya diceritakan pula lah sama bestinya ini, Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, begini, begitu, begini, begitu. Wah Aisyah kaget. Yang benar ya. Aisyah radhiyallahu anha ngomong lagi sama yang lain. Sama istri-istri yang lain. Maka istri-istri yang lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat juga akhirnya menuntut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tuntutannya untuk mengeluarkan Maria Qibtiyah dari kota Madinah. Oh, selek ribut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diinformasikan oleh Jibril alaihissalam bahwa yang membongkar rahasia itu adalah Sayyidah Hafsah sendiri. Ya. Sayyidah Hafsah sendiri.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menjawab tuntutan-tuntutan dari istri-istri Rasulullah. Rasulullah hajar. Hajar itu bukan menghajar, bukan ya. Al-hajar itu hijrah. Artinya Rasulullah keluar dari rumah kurang lebih selama 1 bulan lamanya. Dan pada saat itu tersiar kabar bahwa Hafsah sebagai pencetus terjadinya tuntutan para istri Rasulullah tadi itu dicerai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar langsung panik ngedengar anaknya dicerai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panik luar biasa. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah belum mau untuk menghiraukan seorang Umar bin Khattab ini. Beliau masih menata hati begitu. Ya. Istri-istri Rasulullah termasuk Hafsah pun akhirnya menintrospeksi diri setelah ditalak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat Umar itu sampai nangis, ya Allah betapa aibnya Umar dan Hafsah putrinya ya Allah. Sampai-sampainya menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar sambil ngambil debu, sambil ditaruh di atas kepalanya. Itu betapa hinanya Umar ya Allah, menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil lagi debu, betapa hinanya Umar ya Allah. Betapa hinanya Hafsah ya Allah, putrinya Umar menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai begitu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan melalui Jibril alaihissalam. Dalam satu riwayat disebutkan, Raji Hafsah birahmati Umar. Rujuklah kepada Hafsah dengan rahmatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Terus lantas kemudian satu keadaan Hafsah lagi sedih sekali, merasa menyesal. Itu didatangi sampai dihibur sama kedua pamannya itu. Pamannya datang 2 orang, salah satunya Utsman bin Maz'un. Utsman datang, terus kemudian membesarkan hati seorang Hafsah. Kata Hafsah, demi Allah wahai paman, aku ini diceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena aibku wahai paman, bukan karena aib fisikku, bukan. Kesalahan yang aku nih nggak bisa nahan diri saja, sehingga terbongkarlah apa yang selama ini udah jadi kesepakatan diriku nggak ngebongkar kepada yang lain. Tuh nangis itu Hafsah kepada kedua pamannya itu, sehingga pada saat itu dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Hafsah, disaksikan kedua pamannya. Terus Rasulullah bilang, Jibril datang kepadaku. Wa qala li Jibril, Jibril mengatakan kepadaku, Raji Hafsah. Rujuklah kepada Hafsah. Itu perintah siapa berarti? Allah Subhanahu Wa Taala. Dibelain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Raja Hafsah. Rujuklah kepada Hafsah wahai Muhammad. Innaha, ini terusannya ini indah nih. Innaha sawamah qawamah. Karena Hafsah ini adalah hamba Allah yang mulia. Apa kemuliaannya? Gak pernah absen berpuasa untuk Allah. Gak pernah absen kemudian malamnya bermunajat kepada Allah dengan qiyam-qiyam lainnya. Sawamah itu dari kata saim. Orang yang melazimkan saum. Sawam namanya. Sementara malamnya dia qaim. Bangun. Qama yaqumu. Qaim. Bangun malam. Salat malam. Saking seringnya disebut qawam. Maka ya Rasulullah, rujuklah engkau kepada Hafsah. Innaha sawamah qawamah. Siangnya selalu berpuasa, malamnya selalu bermunajat mendirikan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha, sesungguhnya Hafsah zaujatuka fil jannah, akan menjadi istri dan pendampingmu nanti di surga. Allahu Akbar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rujuk kepada Hafsah radhiyallahu anha. Ya. Jadi ternyata pernah ada itu kisah perceraian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditalak. Talaknya talak 1. Dari pelajaran ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah jam 9 ternyata, keenakan nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perceraian itu adalah solusi terakhir untuk menyatukan. Jadi orang ini banyak salah kaprah. Kalau udah cerai, berarti itu udah akhir dari segalanya. Langsung buru-buru tuh datang ke KUA, udah selesai sudah.
Padahal perceraian itu adalah solusi terakhir untuk menyatukan dua insan lagi. Disitulah momentum untuk suami introspeksi diri. Disitulah momentum untuk istri yang berselisih dengan suaminya introspeksi diri. Bukan setelah tolak tuki, saya talak ya. Atau si istri bilang, saya talak kamu mas, saya minta cerai saja. Kata suaminya, iya saya ceraikan kamu. Itu akhir segalanya. Bukan. Tapi itu solusi terakhir yang harus diambil untuk kembali menyatukan antara dua insan. Sama kayak tadi, Hafsah akhirnya introspeksi diri. Iya saya salah. Ya. Rasulullah SAW juga diingatkan oleh Jibril alaihissalam. Ingat loh, suami kamu boleh, istri kamu boleh jadi tidak sempurna, tapi dia itu selalu berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sawama, qawwama, yang memelihara puasanya, memelihara qiyamul lailnya. Oh iya. Sampai akhirnya rujuklah kembali antara Rasulullah SAW dengan Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Jadi kita nih banyak salahnya di situ. Kalau udah talak seolah-olah udah terakhir, sudah nggak bisa satu lagi udah. Kalau udah talak. Padahal ini adalah momentum untuk sama-sama introspeksi diri sebagai solusi terakhir menyatukan dua insan dari perselisihan dalam rumah tangga. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran di sini. Yang pertama, cemburu itu bagian dari fitrah kita manusia. Laki-laki bisa cemburu, perempuan bisa cemburu. Laki-laki bisa cemburu dengan putrinya. Itu besar, ya. Cemburunya seorang ayah kepada putrinya itu bisa besar. Kemudian juga wanita bisa cemburu terhadap pasangan hidupnya dari suaminya itu. Nah, dalam kaitannya dengan kisahnya Hafsah ini, kita bisa melihat bahwa kita perlu untuk belajar mengelola cemburu kita. Ya, perlu belajar gitu. Gimana cemburu itu jangan sampai menjerumuskan kita atau menggelincirkan kita. Ya. Dan wajar, itu manusiawi, kita punya sifat cemburu. Bahkan sampai tua pun sifat cemburu itu tetap ada. Bahaya kalau kita nggak punya sifat cemburu itu, Bapak Ibu. Bahaya. Tinggal mengelola sifat cemburu itu saja. Yang kedua, menghargai dan memahami sikap pasangan selama tidak berlebihan. Bagaimana Rasulullah SAW memahami istrinya yang marah ketika ada wanita lain datang ke rumahnya itu. Padahal itu halal untuk Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah memahami itu. Tapi begitu sudah mulai disebarkan kepada istri yang lain, nah ini yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi perlunya kita memahami, menghargai sikap pasangan. Ya, lagi-lagi selama tidak berlebihan. Suami pulang malam terus omongannya agak nggak enak, pahami mungkin apa yang terjadi saat dia sedang bekerja. Misalkan. Tapi kalau sudah main tangan, oh ini udah lain cerita urusannya. Selama tidak berlebihan, hargai dan pahami. Ya. Terus kemudian nggak semua hal dalam keluarga tuh bisa kita sampaikan sama orang lain. Ini hati-hati. Ya. Kalau bisa apapun itu aibnya nggak keluar dari rumah kita. Cukup antara kita dan pasangan hidup kita. Selesaikan baik-baik. Selesaikan pelan-pelan. Hafsah tidak tahan rupanya dengan segala keterbatasan sebagai seorang manusia. Ya. Beliau akhirnya mencurahkan apa yang terjadi dalam rumah tangganya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak semua bisa diceritakan. Ya. Nah, angka-angka lebih baiknya supaya berita informasi apalagi terkait kondisi rumah tangga itu nggak keluar dari rumah kita. Jaga betul-betul. Ya. Terus kemudian saling percaya dan terus menjaga kepercayaan itu adalah modal besar dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Ya. Terus kemudian tadi terakhir masalah perceraian yang kemudian digambarkan dari talaknya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Perceraian sekali lagi adalah solusi terakhir untuk menyatukan, bukan akhir dari kebersamaan. Itu kenapa talak dikasih kesempatan 2 kali. Kalau yang ketiga raja'i, udah nggak bisa balik lagi. Yang ketiga bait, maaf. Talak pertama masih bisa balik lagi. Talak yang kedua masih bisa balik lagi. Tapi jangan sampai untuk kejadian yang ketiga karena sudah tertutup
untuk kembali lagi kecuali ada beberapa persyaratan. Wanitanya sudah pernah menikah dengan pria yang lain, ya, bercerai baru bisa menikah lagi. Ala kulihal, lagi-lagi ya, perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari. Perceraian adalah sesuatu yang seharusnya menjadi solusi terakhir untuk menyatukan dua insan yang berumah tangga, ya, bukan merupakan akhir dari sebuah kebersamaan. Mobil khusus ketika talaknya adalah talak roja'i, talak yang bisa kembali. Wallahu a'la wa alam bisawab. Baik, setelah itu Hafsah radhiyallahu anha mengakhiri masa hidupnya itu di Madinah tahun 41 atau tahun 45 menurut sebagian muarikh ahli sejarah. Ya. Kemudian beliau disolatkan oleh gubernur Madinah saat itu Marwan bin Hakam. Kemudian beliau diturunkan ke liang lahat dibawa oleh adik beliau Abdullah ibnu Umar. Ya, maaf, Abdullah ibnu Umar dan Asim ibnu Umar radhiyallahu anhuma ajmain. Ya. Wafatlah beliau, dikenal sebagai seorang yang uh, cerdas, yang menjadi salah satu rujukan orang-orang Madinah. Beliau adalah orang tercerdas kedua dari golongan wanita setelah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Hafsah ini. Ya, beliau meriwayatkan kurang lebih 60 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 10 hadisnya itu termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Beliau wafat dikenal sebagai seorang yang jawadah, gampang sekali untuk ngeluarin hartanya, itu enteng banget untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf, enteng sekali beliau. Ya. Mewariskan apa-apa yang beliau pelajari dari ayah beliau, dari ibunda beliau, wabil khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini cerita singkat dari Sayyidah Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menginspirasi kita, sosok wanita yang luar biasa, menggambarkan kepada kita juga dari kisah ini ternyata kehidupan berumah tangga yang mungkin memang tidak selalu mulus jalannya, tidak seperti jalan tol, tapi ya kadang ada kerikil-kerikil, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan pelajaran tentang pernikahan ini adalah pelajaran yang panjang karena pernikahan adalah madrasah yang paling panjang yang harus kita tempuh. Maka pelajaran di dalamnya adalah pelajaran yang mesti kita pelajari juga dalam waktu yang amat sangat lama. Jadi banyak orang salah kaprah dikira kalau udah selesai akad, selesai sudah pelajaran nikahnya. Belum, itu baru awal. Ya, itu baru awal. Itu kenapa banyak orang setelah nikah yang tadinya wanitanya itu cantik, yang tadinya itu rapi, tapi kemudian setelah nikah berubah 180 derajat. Karena kerjaannya cuma di dapur, di sumur, dapur, sumur, dapur, sumur gitu ya. Jangan, ya. Ini pelajaran yang panjang sekali, mesti terus digali ya, sampai nanti akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Allah kumpulkan kita nggak hanya di dunia, tapi juga di surganya Allah di akhirat sana, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin setelah ini ada satu dua yang bisa kita diskusikan. Falyatafaddal masykur. Mohon maaf agak agak molor sedikit. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Hilmi atas pemaparan. Sangat menarik dan juga agak sedikit related dengan kehidupan kita masing-masing. Ini kelihatan banget nih Ustadz, dari kaum ibu diam, bapak-bapak diam, itu semuanya khusyuk. Ibu bagaimana menjadi wanita yang digemari oleh suaminya, bagaimana mempelajari apa yang disukai oleh suaminya. Kayaknya kayak begitu. Saya takutnya yang di sebelah sini nih, bagaimana supaya bisa membagi waktu nanti kalau udah punya istri-istri banyak tadi. Enggak ya. Soalnya takutnya diam-diam sama diam beda diamnya ini. Diam bagaimana supaya suami bisa betah di rumah. Ini bagaimana suami bisa bagi waktu lagi nanti. Enggak ya. Baik, ada satu dua penanya mungkin untuk sesi ini yang berkaitan dengan Hafsah binti Umar yang mungkin itu juga masuk ke dalam ranah pernikahan tadi not di akhirnya. Ada yang mau bertanya? Oke, Ustaz. Dari Pak Didi.
Untuk penanya pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Begini Ustadz, mungkin sedikit meleset dari topik, cuman saya ingin membahas mengenai kita tahu dari sejarah bahwa Rasulullah ini pernah punya istri kalau tidak salah sampai 13 gitu ya. Cuman ketika yang masih bersama itu sekitar 9 orang dan dikenal oleh kita ini sekitar 9 orang gitu ya. Sedangkan umatnya itu hanya dibatasi maksimal 4 orang. Kemudian yang kedua, riwayat maksudnya sejarah mengenai ini, Rasulullah punya istri lebih dari satu atau banyak ini, itu saya perhatikan, saya pernah dan saya sering lihat ini dijadikan sebagai sasaran tembak oleh orang-orang yang membenci Islam, oleh musuh Islam, oleh orang non-Muslim yang membenci Islam gitu. Jadi ada dijadikan sebagai semacam stereotip negatif gitu mengenai figur Rasulullah. Nah, bagi kita yang Muslim, kita mungkin sudah banyak mendengar mengenai suri toladan daripada kisah-kisah Rasulullah. Nah, kira-kira menurut Ustadz, apa pelajaran yang dapat kita dapati dari banyaknya pernikahan Rasulullah ini? Gitu. Jadi sedang banyak ini, apakah ada pelajaran yang mungkin kita bisa melihat ini positif gitu Ustaz, yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang bertanya di sana, di luar sana yang non muslim dan sebagainya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Didi. Kayaknya cukup satu pertanyaan. Dari satu pertanyaan ini udah ada. Kayaknya Ibu akan agak sedikit bersabar. Kayaknya banyak bertanya dan ini dari kaum bapak-bapak, gitu ya. Dan pertanyaannya silakan. Memang kalau udah materinya begini sensitif nih. Baik, ala kulli hal, bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Terkait poligami, ya, poligami ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga memiliki beberapa orang istri. Ya, sebagian riwayat menyatakan 13, 11, kemudian 9. Karena ada beberapa yang memang nanti dicerai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejak awal memang nggak mau untuk menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada beberapa itu. Apa sih hikmahnya kira-kira? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kepentingannya bukan kepentingan syahwat, tapi kepentingan agama. Itu terbukti misalnya ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suaminya wafat dalam peperangan. Terus kemudian tidak pintarlah untuk mengelola atau memanage diri sehingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutus untuk menikahkan wanita tersebut. Ada yang Rasulullah nikahkan karena kepentingan syiar dalam bentuk menikahi Sayyidah Zainab bintu Jahsyin yang tadi kita ceritakan. Beliau adalah seorang putri dari pembesar Bani Nadir, ya, orang Yahudi. Bahkan pernah nanti ada satu kisah di mana Sayyidah Zainab bintu Jahsyin ini tersinggung karena disebut inta ya benatal Yahud, kamu nih wanita Yahudi gitu. Tapi Rasulullah menenangkan itu. Kata Rasulullah, tenang saja karena ayahmu seorang nabi, pamanmu seorang nabi, dan suamimu seorang nabi. Karena memang ayah beliau itu keturunan Nabiullah Harun alaihi salam. Terus kemudian saudaranya Harun siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Maka dibilang sama Rasulullah, nggak usah kemudian kamu itu menjadi tersinggung, apalagi sedih seperti ini. Karena ketahuilah yang diceritakan oleh orang-orang itu terkait dengan dirimu yang dibilang orang Yahudi, tapi Yahudi yang seperti apa? Karena ayahmu seorang nabi, maksudnya kakekmu, kamu keturunan nabi. Pamanmu seorang nabi dan suamimu adalah seorang nabi. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepentingannya kepentingan syiar. Ya. Beberapa lagi yang dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus ada semisal Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha tadi yang kita ceritakan. Ya. Jadi memang tujuannya untuk syiar, menyatukan kaum muslimin dulu. Ya. Jadi tidak ada tendensi syahwat. Siapa yang Rasulullah nikahi dalam keadaan
bikr atau belum pernah menikah sebelumnya. Ya. Hanya Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat lain tambahan Maria Qibtiyah. Tapi Maria Qibtiyah nanti diperdebatkan karena kedudukannya sebagai pemberian dari Raja Muqawqis. Jadi tidak dianggap sebagai istri langsung. Ya. Tapi ala kulli hal, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan syahwat dan itu dijadikan sebagai senjata kan sama orang-orang yang nggak suka sama Islam, nyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyerang Islam dari sisi itu. Ya harusnya Rasulullah nyari yang bikir-bikir saja, yang perawan-perawan semuanya, yang cantik-cantik. Tapi kenapa Rasulullah menikahi Saudah? Sementara Saudah ini orang yang sudah uzur, sudah tua Saudah ini. Sudah tua Saudah ini. Tapi dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang pertama perlu kita ketahui Rasulullah nikah itu bukan karena urusan syahwat, tapi urusan syiar. Itu satu. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata apa hikmahnya? Ada satu buku itu saya baca bahwa ternyata istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu mewakili sifat semua wanita yang ada di muka bumi ini. Jadi ada yang tipikalnya nih penyabar, ada yang tipikalnya pencemburu, ada yang tipikalnya nih gampang tersulut emosi, ada yang tipikalnya nih gampang memberi, ada yang tipikalnya A, B, C, D, semua itu bisa dilihat dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang ingin mempelajari bagaimana seorang wanita harus berbuat, contohlah salah satu di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana yang bisa dipelajari oleh seorang suami untuk bisa menjalin kehidupan yang baik, contohlah kehidupan Rasulullah kepada salah satu di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu yang bisa menjadi hikmah. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih Ustaz Hilmi, mudah-mudahan menjawab ya buat Pak Didi. Satu pertanyaan lagi? Oh, Bapak, baik, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, menyambung pertanyaan yang pertama. Itu maksimum istri itu berapa Pak Ustadz? Maksimum banyak istri gitu Pak. Kan Nabi itu sampai 13. Pak Ustadz bilang tadi. Ini ada saya pernah kasus Pak. Studi kasus saya lihat. Dia istrinya 4. Itu pernah saya wawancarai. Pak, kalau dapat suami saya itu tambah istri lagi. Kenapa? Status saya terangkat. Begini saya lihat Pak, kasusnya itu gini. Istri yang tertua itu jadi raja Pak di situ Pak. Jadi istri muda itu yang membawa anak-anaknya kemana-mananya gitu. Nah itu pertama. Itu apakah di situ dosa Pak? Siapa yang disalahkan? Itu kan saling menguntungkan. Itu yang pertama Pak. Kasus yang kedua, dia si suaminya ini bilang sama istrinya, saya ditanyain orang lagi, kata si istrinya, kawin lagi aja Bapak, berarti Bapak laku, laris gitu. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Ustaz. Baik, berapa seorang laki-laki itu diizinkan dalam syariat? Dalam syariat untuk menikah 4 wanita. Sehingga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang saat itu menikah lebih dari 4 sama Rasul disuruh cerai. Ya, untuk memilih 4 saja, itu maksimalnya sudah. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya. Nikahilah wanita-wanita baik di antara kamu, boleh 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa adil, 1 saja. Gitu. Dan syarat adil itu juga cukup berat ternyata. Ya. Adil dalam perasaan jelas sulit sekali. Bahkan tadi kita bisa lihat bagaimana Hafsah bereaksi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini terjadi kepada diriku, tidak terjadi kepada istri selain diriku? Wa hadza min babil adalah. Ini bagian dari bab keadilan. Kalau kita tidak sanggup macam Rasulullah, fawahidah, maka cukuplah 1 saja. Tapi syariat memperbolehkan 4, iya, itu batas maksimal. Batas maksimal. Selama tujuannya adalah tujuan yang
tidak dominan syahwat, tujuannya untuk syiar dan lain segala macamnya, silakan falyatafaddal. Selama tadi kita bisa ikhtiar untuk memberikan keadilan. Keadilan dalam masalah nafkah, keadilan dalam masalah memberikan perhatian, keadilan dalam masalah rasa. Dan itu jelas sulit. Itu jelas sulit. Tapi kalau tadi pertanyaan Bapak berapa batasannya? 4. Dan itu yang kemudian diperkenankan dalam syariat. Dengan syarat-syarat tertentu tadi. Bisa adil dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Wa in lam ta'dilu, kalau tidak bisa adil, fawahidah, ya satu saja. Ya satu saja. Kalau tidak bisa adil. Banyak guru-guru kami itu nasehatin. Ya. Beliau guru-guru kami yang mungkin menikah misalnya lebih dari satu, bilang cukuplah saya saja yang ambil pelajaran ini. Kalau kalian cukuplah satu saja. Itu nasihat dari guru-guru seperti itu. Ya. Mungkin ya maslahatnya lebih besar. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Begitu ya, Pak? Baik. Begitu, Ustaz. Baik, Ustadz Hilmi, terima kasih untuk jawabannya. Nampaknya kalau diperpanjang sampai jam 10 juga pasti akan ada pertanyaan lanjutan. Ya, maka semakin banyak pertanyaan di sini, semakin terbingung-bingung nanti yang ada di sebelah sini. Takutnya nanti perang pertanyaan antara sini gitu ya. Jadi lebih baik, lebih maslahat bersama. Dan wasitnya kewalahan di depan. Saya yang kewalahan nanti menenangkan gitu ya. Ustadz juga nanti kewalahan ngejawabnya. Ya. Ustadz mau berpihak ke sini nanti dilempar yang di sini. Apalagi ada yang nonton di rumah. Repot lagi. Baik, terima kasih para jamaah kajian Duha Masjid Agung Syafana Liman. Alhamdulillah sangat menarik kajian ini, tapi jangan lupa bahwa pelajaran terbesar yang harus kita ambil dari Hafsah itu, dia adalah sawamah qawwamah. Rajin puasanya, getol bangun malamnya. Itu salah satu cara bagaimana perempuan itu tetap berada di sisi suami-suaminya gitu ya. Dan suaminya pasti juga akan bangga dengan istri-istri yang sawamah qawwamah gitu ya. Baik, terakhir mari kita berdoa. Mudah-mudahan kajian ini membawa keberkahan untuk kita semua yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Hilmi. Baik, kepada Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali di statement akhirnya betul. Saya juga sebenarnya lebih fokus kepada itu tadinya. Ya sawamah, qawwamah, pengennya panjang membahas itu tapi waktu yang membatasi kita. Kalaulah seorang Hafsah dikenal sebagai seorang sawamah dan qawwamah, sampai-sampai Allah memberikan pembelaan melalui Jibril alaihi salam, kira-kira apa yang bisa menjadi andalan amal saleh kita di hadapan Allah? Ya, itu perlu kita jadi bahan renungan sama-sama. Baik, cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh untuk kebaikan kita, untuk keberkahan hidup kita, untuk keberkahan keluarga kita insyaallah. Dan mudah-mudahan majelis kita yang singkat ini menjadi asbab kebaikan, asbab keberkahan, asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sama-sama bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Keluarga yang bisa sama-sama saling mengajak dalam kebaikan ya Allah. Allahumma barik lana ahlana wa abna'ana
Berkahi juga anak-anak kami ya Allah, anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana bi'atana wa mujtama'ana. Ya Allah, berkahi juga lingkungan kami ya Allah. Lingkungan di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami bekerja ya Allah. Berkahi ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Allah waliyut taufik. Wallahu khairul musta'an.